dalam beribadah, menikmati lawan pribadiku. Tidak ada yang berat selain Dia seluruh hidup kita. Haleluya. Yesus berarti engkau segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini pengakuan kami, ini iman kami, ini perkataan kami. Kau berarti bagi kami. Yes. 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 Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya, kau sahabatku. Amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Haleluya. Yesus, amin. Haleluya. Allah ada di dalam, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada, haleluya, di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Ayo menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bila roh ada, kita melompat, kita melompat, tidak melompat, bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, seperti tidak melompat. Ayo semua tertawa, di dalam tertawa buat Tuhan, tertawa. Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Ronsen gitu Bu, ya Ronsen ku kirim pulang ke orang rumah kirim ke Jakarta. Dokter Jakarta bilang, wah ini harus pindah, cepat pindah. Apa aku tengah malam dah salah itu tuh. Jam 12 saya tahu. Kalau menurut saya tidak bawi. Katanya cabut dari SUD P4. Jadi cabut bagus ya antar kau ke bandara. Jadi sampai begitu, masalah tanggal 1, tanggal 2 itu kan Imlek. Langsung saya operasi tanggal 22 lah, salah bukan tahun 22 ya. Iya 22. Jadi saya sampai situ, dok aku bilang amputasi ini bisa operasi, lah bang nggak bisa jalan ibu. Katanya enggak lah. Jadi operasi 2 jam, 2 jam dia operasi. Wah darah tangan sakit. Jadi singkat ngomong ya lah ya. Sudah operasi tanggal 1 Februari itu 23 sembuh total. Enggak apa-apa lagi nih. Sembuh kan? Tapi waktu tengah malam saya kamar mandi, terpreset kasetnya, langsung patah lagi, jatuh preset kasetnya, terpreset, langsung patah. Patah ya saya ke rumah itulah, langsung telepon ambulan datang. Jadi dia bawa saya ke ini Mandaya. Jadi dicek seluruh otot cuaca campur tangan. Soalnya saya ada yang kekurangan, maksudnya kesehatannya. Jadi besok langsung dioperasi. Dioperasi saya sama dokter bilang gini,
Dok tolong kasih yang itu pennya yang bagus lah, yang permanen. Maksud saya tuh gini, saya umur 175, saya punya gula. Saya maksudnya tidak mau dioperasi lagi, takut kan gitu. Punya gula, takut lah Bu. Jadi sudah. Jadi waktu tanggal dasar tanggal 5 pulang ke rumah. Pulang ke rumah bengkak kakinya. 2 bulan nggak bisa keluar. Pakai pempes loh. 2 bulan aku sampai aku takut. Ada 4 bulan begitu saya pakai tongkat yang berbaju bukan ayah kan tuh lah ya. Jadi 8 bulan begitu saya lepas bisa jalan tapi tidak bisa jauh, jadi agak pinjang, sakit. Saya kiranya kan saya belum pernah patah, saya kiranya mungkin 4 bulan enggak, mungkin bisa 5 bulan 6 bulan, namanya kan sendiri orang sendiri, tapi belum sembuh sampai nggak salah 13 bulan. Jadi masih begitu, saya nggak tahu. Jadi kebetulan orang bilang tahu Tuhan yang tunjuk jalan. Anak saya dokter, pas ada dokter Karurus, nggak salah Indro Tomo. Dia tuh prakteknya di Suci Pik. Jadi anak saya daftar 2 minggu sebelum 2 minggu berobat harus kita daftar dulu. Jadi saya antrian dapat 23. Pas atau 2 minggu saya pergi, 23 dipanggil. Dia bilang, aku masih pakai tongkat. Dia coba lepas tongkat, dia bilang. Kayaknya lepas sudah dibilang ronsen. Tuhan, benar Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus topang kami. Roh Kudus pegang kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku tetap cinta Engkau Tuhan. Amin. Angkat tanganmu, katakan ya Aba Bapa. Yesus hidupku, haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang yang sejati, atau anak Allah yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya sejati itu sebabnya iblis berusaha menggocok, iblis berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen yang sejati itu. Karena ini berbahaya bagi dia, dia sadar ini berbahaya bagi dia. Dia tidak senang kalau orang itu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kita tahu Ayub, firman Tuhan katakan tadi, dia adalah seorang yang terkenal dengan kesalehannya, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan takut akan Tuhan, dan terkenal dengan kebaikannya. Ya, dengan kesetiaannya kepada Tuhan, sangat terkenal. Orang yang paling saleh, yang paling jujur, yang paling takut akan Tuhan, yang hidupnya paling benar. Itu Ayub. Ternyata orang yang benar-benar asli Kristen, orang-orang yang benar-benar asli cinta Tuhan, sungguh-sungguh hidup saleh, itu yang membuat iblis tertarik. Sehingga iblis selalu berusaha untuk menggocok orang-orang demikian. Tetapi seperti kesaksian hamanya Pak Along tadi, saudara, tanpa seizin Tuhan sebenarnya, iblis tidak akan pernah bisa menggocok kehidupan orang yang percaya. Tidak akan pernah, ya. Dan tidak, ya. Haleluya, haleluya, ku menang, katakan ku menang, ku menang. Amin. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit
Haleluya. Ya Nabi Roh Kudus katakan haleluya. Nah, ya dia kasih tahu gak bersaja. Ku kadang lagi penuh Tadi barusan ternak banyak. Pola makan. Mangan. Mandi saya. Pak, mana Pak? Ah,